Kalau rujuk terus ceraiin Mulan ya enggak ya. Tapi kalau rujuk mungkin bareng sama Mulan dua-duanya mungkin oke. Gue nggak rugi, nggak diakuin menjadi seorang teman, orang yang munafik dan menjaga pencitraan dan membohongi publik. Asal jangan ada yang menghancurkan hatiku aja deh. Ya hancur sih hatiku. Semakin terpojoknya Mulan Jameela pasca kemunculan curahan hati di jejaring sosial bersama Deddy Corbuzier beberapa waktu lalu, akhirnya mau tak mau membuat Ahmad Dhani angkat bicara mengenai permasalahan rumah tangganya dengan Maya 10 tahun silam. Dalam keterangannya, Ahmad Dhani mengaku kalau penyebab perceraian dengan Maya Estianty bukan lantaran adanya Mulan sebagai orang ketiga. Selama 10 tahun ini tidak ada berita yang benar-benar masuk atau diberitakan secara luas ya sebenarnya tentang bagaimana saya dan mantan saya Maya Estianty itu bercerai. Media dan masyarakat taunya Maya yang menggugat cerai Ahmad Dhani. Sesungguhnya yang terjadi itu saya yang mentalak, memberikan talak kepada Maya langsung talak 3 itu. Melalui SMS sebenarnya sebabnya sama dengan 2 TV swasta yang juga mencekal Maya saat itu sampai sekarang detik ini. Nggak mungkin sekali orang seperti Mulan tuh merebut suami orang tuh nggak mungkin sekali. Gini ya, misalnya ini cerita masalah konsekuensi ya. Nabi Adam ketika dia makan buah kuldi, ya kan? Dia makan nih. Allah marah gitu, loh kan kamu sudah ada perintah untuk tidak makan buah kuldi ya kan. Terus kemudian Nabi Adam minta ampun sama Allah, diampuni kata Allah, iya saya ampuni, tapi kamu konsekuensinya turun ke bumi. Artinya tetap ada konsekuensi gitu loh, bahwa Allah aja berkonsekuensi kok. Ya, mungkin kekesalan Ahmad Dhani terhadap mantan istri yang dinikahinya selama 10 tahun ini sudah sampai pada titik nadir, sehingga masalah yang sempat ia simpan rapat-rapat akhirnya kembali terkuak. Bahkan Dhani harus membeberkan ke media mengenai kebenaran yang selama ini terjadi dalam rumah tangganya. Sebenarnya saya juga nggak pengen mencari waktu yang tepat, tapi ternyata kemarin wawancara Maya ya menanggapi Mulan itu sepertinya dia kayak nggak salah gitu loh. Sepertinya dia kayak nggak salah. Itu yang saya nggak suka. Ya, saya menikah sama Mulan itu pas waktu pesta Khitanan Al-Eldul di sini tahun 2009 bulan Maret tanggal 15. Pas nikahan Al-Eldul di sini, pas rame-rame juga di sini, saya di atas bersama keluarga besar Mulan. Ya kalau emang nggak percaya nanti keluarga Mulannya bisa dikumpulin lagi ya kan, dibapers lagi sama ustadznya sekalian dikumpulin ya kan. Niatan Mulan untuk memperbaiki hubungan Dhani dengan Maya sepertinya jauh panggang dari api. Alih-alih berdamai, Dhani justru mengumbar masa-masa yang sungguh menyakitkan hati Maya. Emang barang returan, aduh, saya nggak ngerti ah, aduh udah masa lalu. Saya nggak mau berkomentar apa-apa lagi karena memang niatnya untuk memperbaiki semuanya, jadi nggak perlu komentar apapun. Saya tidak mensupport siapapun. Saya mewawancarai orang yang mau diwawancarain, yang datang ke saya. Siapapun yang mau silakan. Kalau saya sih nggak pernah pencitraan ya saya. Terus terang bisa dicari deh di mana Ahmad Dhani pernah melakukan pencitraan, nggak pernah saya. Ya, dengan pengakuan yang secara mengejutkan ini, Dhani pun berharap ketiga anaknya sangat mengerti apa yang telah terjadi di rumah tangganya. Meskipun pada dasarnya, bos Republik Cinta Manajemen ini sangat menyesali keputusannya untuk menceraikan wanita yang sangat dicintainya tersebut. Saya sih pengen berharap, ini kan anak-anak udah besar, ya kan, Al-Eldul udah besar dan sebenarnya mereka udah tahu sih, mereka udah tahu tapi tidak dari mulut saya. Mereka tahu dari mulut adik saya. Saya sih kepingin supaya masyarakat juga mendapatkan pemberitaan yang fair, yang sama ya. Karena pada waktu itu terus terang saya nggak bisa melawan arus dari Mr. X tersebut supaya
saya salah. Bahwa penyesalan ya pasti ada dong, ya, terutama untuk anak-anak ya, terutama untuk anak-anak. Saya tidak bisa memberikan kehangatan orang tua kepada mereka ya. Ya itu tentu penyesalannya ya itu ya. Lantas dengan terkuaknya misteri di balik perceraian Dani dengan Maya, akankah pasangan ini saling introspeksi yang pada akhirnya berujung kata damai dan kembali rujuk? Kita mau damai terus tapi yang sana ngarahin terus bikin keributan terus ya kita kan susah jadinya. Kan damai itu bisa terjadi ketika sama-sama dewasa kan. Saya sih kalau rujuk terus ceraiin Mulan ya enggak ya. Tapi kalau rujuk mungkin bareng sama Mulan dua-duanya mungkin oke. Jadi kesimpulannya menurut saya adalah senangnya dalam hati kalau beristri dua. Itu salah satu lagu ini kan juga Mas Dani ya. Tapi kalau menceraikan Mulan ya tidak mungkin. Tapi katanya kalau seandainya mau berdamai ya udah gitu ya. Tapi kita doakan yang terbaik lah, kan setiap Mas Dani juga boleh punya statement, Mulan juga boleh punya statement, Maya juga boleh punya statement. Kita balikan lagi ke masyarakat bagaimana menilainya ya. Dan juga Mulan juga menolak ketika diwawancarai dan ini itu memang bisa kita lihat ya, memang adanya Mr. X katanya yang disebut-sebut penyebab Dani mentalak Maya sebelum akhirnya Maya juga menggugat cerai. Ini juga udah 10 tahun yang lalu kalau tidak salah beritanya, tapi masih diungkit lagi. Mungkin masih belum bisa move on atau mungkin mereka perlu waktu untuk bisa melupakan semua ini. Kita kembalikan lagi ke mereka semua ya. Dan yang pasti pada hari ini saya Ruben Onsu sudah siap memberikan kabar terhangat, terbaru dan menarik dari dunia selebriti dalam obrolan seputar selebriti obsesi. Dan yang berita berikut ini, suasana yang memanas dari Anggita Sari, artis yang katanya lagi ribut sama Tyas Mirasih. Ini mengenai kasus prostitusi. Nah loh, apa memang ada persaingan di antara mereka atau memang karena apa ya? Karena sebenarnya ini kasus yang tidak terlalu bagus sebenarnya. Tapi termasuk kabar ini juga ada berita dari Nikita Mirzani yang mau menggugat tersangka mucikari yang telah mencemarkan nama baiknya. Pemberitaan prostitusi online di kalangan artis dan model belum juga reda. Setelah Nikita Mirzani dan PR, baru-baru ini nama Tyas Mirasih kembali menjadi pembicaraan publik setelah model dan pemain FTV Anggita Sari membeberkan salah satu artis yang terlibat prostitusi online adalah Tyas. Kejadian ini bermula ketika Anggita terlibat permasalahan dengan Tyas. Saat itu, Anggita mengingatkan Tyas melalui media sosial untuk memenuhi panggilan sidang untuk memberikan kesaksian dalam kasus mucikari Robby Abbas atau RA. Namun niat baik Anggita tidak ditanggapi. Tyas malah memblok akun Anggita. Sedangkan RA sendiri sudah divonis 1 tahun 4 bulan penjara pada Oktober tahun lalu oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebenarnya it's okay diblok sama Tyas Mirasih, nggak apa-apa banget gitu loh. Gue juga nggak mau endorse Instagram dia kok. Nggak apa-apa banget diblok sama Tyas Mirasih. Dan ada satu statement di komen dia di Instagram, dia ngejawab salah satu komen orang, dia bilang gue nggak kenal kok sama Anggita Sari gitu. Dan ya udah, yang kedua gue juga sama sekali nggak rugi yang namanya nggak diakuin sama Tyas Mirasih. Gue nggak rugi nggak diakuin menjadi seorang teman orang yang munafik dan menjaga pencitraan dan membohongi publik. Lantas bagaimana tanggapan Anggita jika nantinya Tyas menuntut atas ucapannya? Kalau Tyas mau nuntut atas pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik itu kan kalau saya berbicara hal yang tidak ada. Hal yang tidak ada buktinya. Aku ada buktinya kok. Kan aku udah bilang gini deh. Kalau mau saling menuntut ya udah silakan aja gitu. Karena apa? Karena saya tahu kok orang yang pernah mati siapa aja itu saya tahu kok. Gitu loh. Dan mereka mau kok jadi saksi segala macam. Tyas Mirasih kalau misalnya ngomong gue cuma model doang, gue cuma FTV doang, gue nggak sama kayak Anggita Sari. Kalau dia bawa nama Anggita Sari, Tyas Mirasih ngomong sama gue langsung dong, tolong please. Acting lo oke, pantesan FTV lo banyak. Jawabnya juga banyak? Hah? Jawabnya biasa aja sih, buktinya minta mulu. Sampai berita ini diturunkan, Tyas belum dapat memberikan keterangannya. Namun 1 hari lalu dalam akun pribadinya, Tyas memasang tulisan,
Nothing will bring you greater peace than minding your own business. Statusnya ini mengundang komentar dari para netizen. Sementara itu, Nikita Mirzani yang sempat digerebek kepolisian di sebuah hotel di Jakarta Pusat pada 10 Desember 2015 lalu akan menempuh jalur hukum, menuntut seseorang yang berinisial F dan O yang disebut-sebut sebagai mucikari. Pasalnya, Nikita merasa F dan O lah yang telah mencemarkan nama baiknya yang menyeretnya terlibat kasus prostitusi online kalangan artis. Miki akan mendapatkan hak untuk penggantian daripada nama baik dia yang tercemar ya, termasuk ya secara material ya, material dan imaterial. Kalau material ya jelas kontrak-kontrak dia ya, lalu potensi kontrak yang akan dia peroleh itu kan yang loss banyak kan ya. Apa yang digugat, apa yang dicemarkan nama baik NM, kan F itu menyampaikan realita. Oh, ini kan bekerja di salah satu klub ya. Nah, berkenalan dengan seorang laki-laki yang inisialnya D. Kemudian D ini meminta seorang artis ya. Nah, karena ini tidak punya jaringan ataupun tidak kenal sama artis, ini berhubungan dengan F. F ini kemudian mencarilah, ketemulah PR sama NM. Ya kesepian aja itu yang jelas. Nggak mungkin lah ya kalau dia di dalam tidak merasakan kesepian.